Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita dapat bangun dalam kondisi yang baik dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan akan diberikan bagi kita juga di sepanjang hari ini dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kita. Mari sama-sama kita mau mendengar firman Tuhan sebagai tuntunan bagi kita di dalam kehidupan kita khususnya di hari ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, Yohanes menegaskan di situ bahwa kita harus disebut sebagai anak-anak Allah karena kita telah dilahirkan kembali di dalam Allah. Pernyataan ini saudara selaras dengan apa yang juga dicatat oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Yesus menegaskan di sana bahwa setiap orang yang rindu supaya diperkenan oleh Allah, maka ia harus dilahirbarukan di dalam Allah. Di dalam suratnya yang kita baca pada pagi hari ini, Yohanes mengulang kembali apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya, yaitu sebuah perintah yang harus mereka selalu ingat dan mereka lakukan, yaitu mereka harus saling mengasihi. Ini sebagai bukti bahwa mereka telah dilahirbarukan di dalam Allah dan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Bahkan di dalam nasihat-nasihatnya kepada para murid, Yesus rindu supaya kasih itu menjadi satu hal yang senantiasa melekat dengan orang-orang yang mengaku sebagai murid-muridnya. Yesus ingin supaya setiap muridnya dikenal karena kasih yang mereka miliki, sebagaimana kasih yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang bahkan rela mati di atas kayu salib demi orang-orang yang Dia kasihi. Menarik bahwa perintah untuk saling mengasihi yang dicatat oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ke-13 itu dikatakan oleh Yesus setelah ia membasuh kaki murid-muridnya. Dan tentu saja semua murid termasuk Yudas Iskariot yang setelah peristiwa itu kemudian ia menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat untuk kemudian ditangkap dan dihukum. Maka sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih di sini adalah bukti bahwa kita telah dilahirbarukan di dalam Allah. Karena itu saudara-saudara, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita telah dilahirbarukan di dalam Allah dan bahwa kita juga telah menerima segala berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Salah satu bukti bahwa kita telah dilahirbarukan kembali di dalam Allah adalah bahwa kita mampu dan rela mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Selain itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang telah memiliki kasih di dalam dirinya, orang yang telah dibaharui di dalam Allah adalah orang yang senantiasa rindu bersekutu atau beribadah dengan saudara-saudara seimannya. Walaupun mungkin di dalam komunitas gereja ataupun persekutuan ada begitu banyak perbedaan-perbedaan, namun kemudian kita mampu untuk menerima perbedaan-perbedaan itu dan kemudian kita belajar untuk bersama-sama mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dengan itu, maka saya percaya
bahwa kita setiap hari akan menjadi orang yang senantiasa bertumbuh dan semakin dewasa di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau menolong setiap kami supaya di dalam kehidupan kami ini kami senantiasa mengandalkan kuasa-Mu, mengandalkan hikmat yang daripadamu. Kami juga belajar untuk senantiasa saling mengasihi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.